Berikut kisah lengkap Wahsy bin Harb dalam bentuk cerita naratif atau kisah yang mengalir dan mudah dipahami. Kisah Wahsy bin Harb, dari pembunuh singa Allah menuju taubat seorang mukmin. Pada masa awal Islam, hiduplah seorang lelaki bernama Wahsy bin Harb. Ia bukan bangsawan, bukan pula orang terpandang. Ia hanyalah seorang budak, berasal dari Habasyah, Ethiopia, milik Jubair bin Mut'im. Namun Wahsy memiliki satu keahlian yang luar biasa. Melempar tombak dengan ketepatan yang nyaris tak pernah meleset. Jalan gelap di Perang Uhud. Ketika kaum Quraisy bersiap membalas kekalahan mereka di Badar, Hindun binti Utbah menyimpan dendam yang membara. Ayah dan kerabatnya tewas oleh kaum muslimin. Dendam itu membuatnya bertekad menumpahkan darah. Ia memanggil Wahsy dan berkata, "Jika engkau membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, aku akan memerdekakanmu." Nama Hamzah bukan nama biasa. Dia adalah paman Rasulullah, pejuang gagah berani, dijuluki Asadullah, singa Allah. Wahsy tidak tertarik pada agama, tidak pula pada dendam. Yang ia inginkan hanya satu, kebebasan. Di Perang Uhud, Wahsy tidak maju berhadapan, ia bersembunyi, mengamati. Ketika Hamzah tengah bertempur dengan gagah, Wahsy melihat celah. Dengan seluruh keahliannya ia melempar tombak. Tombak itu menembus tubuh Hamzah, singa Allah gugur. Ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah, hati beliau hancur. Hamzah bukan sekadar paman, ia pelindung sahabat dan pejuang Islam. Rasulullah menangis, sesuatu yang jarang beliau perlihatkan di medan perang. Demi Wahsy, ia mendapatkan kebebasannya. Namun jiwanya tetap terbelenggu. Kehidupan dalam bayang-bayang dosa setelah Uhud. Wahsy hidup dalam kegelisahan. Islam semakin kuat, cahaya tauhid semakin terang. Setiap kali mendengar nama Muhammad, hatinya bergetar. Ia tahu, dialah pembunuh orang yang paling dicintai Rasulullah. Ketika Makkah ditaklukkan, Wahsy ketakutan. Ia merasa tidak mungkin diampuni. Namun ia mendengar kabar. Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya. Harapan kecil itu membuatnya memberanikan diri menghadap Rasulullah. Pertemuan dengan Rasulullah. Dengan suara bergetar, Wahsy mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah. Lalu mengakui semuanya, bagaimana ia membunuh Hamzah. Rasulullah tidak membalas dendam, tidak memerintahkan hukuman, beliau memaafkan. Namun beliau berkata dengan lembut, "Wahsy, jangan sering menampakkan dirimu di hadapanku, karena engkau mengingatkanku pada pamanku." Kata-kata itu menusuk hati Wahsy. Jurek sempurna namun luka Rasulullah tetap ia rasakan. Sejak hari itu Wahsy bertekad, "Aku akan menebus dosaku dengan seluruh hidupku." Penebusan di Perang Yamamah. Beberapa tahun kemudian, muncul Musailamah al-Kazzab, nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. Pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kaum muslimin memeranginya dalam Perang Yamamah. Wahsy ikut berperang. Di tangannya masih ada tombak yang sama. Tombak yang dahulu membunuh singa Allah. Di tengah kekacauan perang, Wahsy melihat Musailamah yang mengangkat tombaknya. Berdoa dalam hati agar Allah menerima taubatnya. Tombak itu meluncur, Musailamah terbunuh. Wahsy pun berkata, "Aku membunuh manusia terbaik dalam kekafiran, dan aku membunuh manusia terburuk dalam Islam." Demikian hidup Wahsy. Wahsy hidup sebagai muslim yang menyesal dan rendah hati hingga akhir hayatnya. Ia tidak pernah membanggakan masa lalunya. Namanya dikenang bukan karena tombaknya semata, tetapi karena taubatnya yang tulus. Hikmah besar dari kisah Wahsy. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk ampunan Allah. Taubat sejati disertai penyesalan dan usaha memperbaiki diri. Islam adalah agama rahmat bukan dendam. Masa lalu kelam tidak menghalangi seseorang menjadi hamba Allah yang diterima.